Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Untuk video kali ini saya akan melaksanakan tentang materi aksi nyata 2.2, di mana saya akan melakukan supervisi akademik dari program pendidikan guru penggerak, di mana video ini akan melaksanakan supervisi akademik yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama menjadi pra-observasi, yang kedua nanti di kelas yang dinamakan observasi, dan setelah observasi itu di kelas saya akan melaksanakan evaluasi dengan dinamakan pasca observasi. Adapun untuk saya sendiri calon guru penggerak, saya adalah Muhammad Teguh Roniarti. Asal saya mengajar di SDN Sukamaju 03 Kecamatan Cigudeg. Saya angkatan ke-7 program guru penggerak dari Kabupaten Bogor, PBGP Jawa Barat. Dan ini adalah rekan sejawat saya, teman mengajar saya. Beliau adalah Muhammad Sendi Ekalaya, SPD SD. Dia mengajar kelas 4. Insya Allah dia nanti yang akan membantu saya dalam melaksanakan supervisi akademik, dan dialah yang akan disupervisi. Tapi untuk sekarang kita akan melaksanakan pra observasi, di mana saya akan menanyakan beberapa hal tentang kesiapan Bapak nanti sebelum melaksanakan observasi. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri dulu biar lebih enak. Terima kasih atas waktunya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sendi Ekalaya, dan saya tuh berada di sini karena rekan saya untuk mengerjakan tugas ya. Iya. Tugas apa namanya? Supervisi akademik. Supervisi akademik. Ya. Untuk perkenalannya cukup, kita langsung, Pak. Ya, enggak? ya siap. Mas Sendi, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan dari pra supervisi ini. Yang pertama yaitu kira-kira apa yang Bapak mengajar kelas berapa, Pak? Kelas 4. Apa yang akan Bapak nanti ajarkan ketika nanti supervisi? Mengajar tentang materinya yaitu siklus makhluk hidup sampai dengan metamorfosis, ya, perubahan-perubahan yang bentuk makhluk hidup itu. Udah itu. Oh iya, Siklus makhluk hidup ya. untuk tujuan utamanya dari pertemuan ini kira-kira nanti tujuan pembelajarannya itu apa ya, Pak? Tujuan pembelajarannya nanti setelah melakukan pengamatan gambar atau melalui slide, ada videonya juga, siswa diharapkan akan bisa mengidentifikasi siklus makhluk hidup. Ya, jadi mengidentifikasi siklus makhluk hidup ya. Ya, jadi selain itu juga nanti diharapkan siswa itu mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan sekitar sekolah atau sekitar rumahnya juga bisa. Oh ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, Pak, dalam nanti kegiatan pembelajaran itu apa ya, Pak? Kalau area itu tempat ya. Ya pokoknya bukan maksud untuk tempat, tapi main goalnya itu tujuannya yang akan dikembangkan. Area yang akan dikembangkannya pengamatan tentang metamorfosis, perubahan bentuk siklus ya. Yang nanti kita akan fokusnya ke yang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nanti kita ambil sampel 1, yang sempurna 1, yang tidak sempurna 1. Untuk mencapai tersebut kan tentu saja perlu strategi yang harus dipersiapkan ya, Pak, untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira strategi yang akan dipersiapkan oleh Bapak ini apa ya, Pak? Kalau strateginya kan nanti siswa akan disediakan media pembelajaran yaitu video, kita pakai InFocus. Dan selain video juga slide-nya ada. Dan kemungkinan juga kalau misalkan nanti masih ada waktu, kita akan bawa langsung anak ke sekitar lingkungan, ada kupu-kupu kah, ulat, kepompong, karena kebetulan di daerah sini juga masih banyak. Ya, memang, ya kalau orang Sunda bilang leuweung. Iya. Nah,
Jadi Bapak nanti persiapannya mungkin dari alat peraganya berupa video, slide ya Pak. Dan nanti juga akan dibawa ke lingkungan sekitar kalau memang ada situasinya memungkinkan. Iya. Kira-kira apakah akan menggunakan model atau metode pembelajaran? Itu modelnya problem based learning. Oh, jadi Ya. jadi berakal dari permasalahan ya Pak yang akan dicari, mungkin dari permasalahan tersebut kita siswa bisa mengembangkannya. Untuk persiapan mungkin saya rasa sudah matang, dan LPP-nya juga saya sudah lihat ini sudah ada ya Pak, dan Ya. LKPD-nya juga memang sudah ada, evaluasi sampai ke evaluasinya juga sudah ada. Nanti mungkin mudah-mudahan ketika observasi akan berjalan dengan lancar. Dan kira-kira apakah memang apabila ada kesulitan di kemudian hari, apakah Bapak akan selain kepada diri saya sendiri, apakah nanti akan bisa meminta bantuan kepada siapa atau mungkin bagaimana Pak? Di dalam pembelajarannya. Ya nanti ketika akan memenuhi kepada pembelajarannya, Ya. untuk mempersiapkan dalam pembelajarannya. Kalau di sini tuh biasanya ya, kalau sharing-sharing sama teman-teman di sini di kantor, biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan sharing kayak gitu, jamnya istirahat. Nah gitu, saya juga kemarin tuh ada yang ngasih tahu kayak gitu, sekalian aja bawa langsung ke sekitar. Kalau Ya, kupu-kupu, ulat tuh pasti ada. Ya memang Kalau mau sebelumnya juga nyari sudah mah. sharing ya Pak. Iya. Sharing Mudah-mudahan. obrolan-obrolan ini waktu istirahat di kantor. Iya, sama ya dengan kita juga dengan rekan-rekan ya. Pokoknya saya ketika emang pasien ini nanti ketika akan observasi ada kesulitan, saya siap membantu. Dan mungkin ini hanya pertanyaan awal untuk melaksanakan observasi tentang persiapan-persiapan yang akan pasien dilaksanakan. Dan terima kasih atas video, atas bantuan dari segalanya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Enggak. Alasannya kenapa? Sakit, izin. Sama ini materinya baru kita, yaitu tentang siklus makhluk hidup. Silakan disiapkan untuk temanya, lalu bisa dikeluarkan. Buka halaman 20. Nah, untuk tujuannya kita akan mengamati gambar nih. Tujuannya supaya kalian bisa memahami, mengidentifikasi bahwa dari siklus makhluk hidup yang akan kita ajarkan sekarang. Kita dibuka halaman 20. Nah, sekarang kita amati, kita perhatikan video berikut ini. Hari ini Ipo, Lula dan Gol berlibur ke kampung halaman nenek ojek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Diperhatikan videonya. Wah, lihat ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bo. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Hendrik, ada nama kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bo. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami Setelah pengamatan kalian melihat video tadi, sok Bapak mau nanya nih, ada nggak yang kalian temukan kata baru atau apa? Ada? Ada. Apa emang? Metamorfosis. Ya, sok apa sih metamorfosis itu apa?
Bagus. Tuh. Tiganya berduduk berkaki. Yang keempat, tata. Yang kelima, tata dewasa. Oke, dan kasih tepuk tangannya. Boleh duduk lagi. Ular selain yang tadi yang pertama tadi. Jadi kita sudah mengamati metamorfosis sempurna nyamuk. Nah, ini ada yang baru nih. Sama ini juga metamorfosisnya sempurna nih yang baru nih. Kalian lihat di gambar semuanya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini apa coba? Kupu. Nah, kita lihat proses metamorfosis kupu-kupu. Oke, yang pertama apa dulu ini? Telur. Terus habis telur? Ular. Terus? Jadi apa? Kepompong. Terus selanjutnya jadi apa? Kepompong dewasa. Nah, ini kupu-kupu kuda. Dan yang terakhirnya jadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa. Kalian pernah lihat kupu-kupu secara langsung dekat kamu? Itu anak-anak masih pernah. Kalau tadi contoh dari metamorfosis sempurnanya sudah ada dua yang ular sama kupu-kupu. Sekarang metamorfosis tidak sempurna. Kalian lihat di gambar semuanya ke sini. Ada yang tahu ini gambarnya apa? Kecoa. Nah, kalau ini tidak sempurna ya metamorfosisnya, perubahannya. Yang pertama lihat ke sini, namanya apa ini? Telur. Terus ini mimpa ya? Ulangi. Ya. Telur. Ini mimpa. Dan kemudian setelah mimpa jadi kecoa dewasa. Jadi perubahan bentuknya cuma ada di 3, makanya dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Mengamati, mengidentifikasi siklus dari makhluk hidup metamorfosis. Nah, sekarang ini ada lembar kerja. Nah, seputar metamorfosis ya makhluk hidup. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Silakan kalian bisa bergabung mendekat dengan teman kelompoknya. Nah, ini naik ke depan ke sini. Sini, ini berempat ya nanti ya. Nanti kamu boleh menghadap ke sini. Nah, ini ya. Ayo merapat dulu biar lihat yang ini laki-laki ini ke situ tuh. Enggak di mas sempit. Jadi ini laki-lakinya ke sini. Ini kamu lihat ke belakang. Gua enggak ada ya. Nih, barang. Ini lembar kedua ya. Minta perhatiannya ke teman ini. Oh, sudah semua masuk ke kelompok? Sudah? Ya. Oh, Bapak silakan. Di lembar kerja itu ada petunjuk, silakan dibaca dulu. Di lembar kerja kamu disuruh ngapain? Mana ini lembar kerja ini? Buatlah kelompok. Ini kita sudah membuat kelompok ya. So, ketua kelas sudah dibaca. Yang keduanya petunjuknya apa? Kamu disuruh ngamatin gambar yang ada di bawah ya. Yang ketiganya disuruh apa? Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Giliran nomor 1 urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan. Teguh ya. Jadi sekarang kami di pendampingan 5. Pendampingan 5 ini kita akan saya sendiri sebagai PP hanya mengobservasi bagaimana Pak Teguh mengcoaching Bapak dalam kegiatan pasca observasi. Jadi silakan kepada Pak Teguh, mangga ngobrol-ngobrolnya dilanjutkan. Terima kasih kepada pendamping praktik saya yang bernama Ibu Cucu. Saya
kesempatan ini kemarin kita sudah melaksanakan tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dan yang saya observasi sendiri. Setelah pelaksanaan tersebut, saya akan melaksanakan refleksi kembali tentang pembelajaran yang tadi dilaksanakan oleh Pak Sendi di kelas 4, yang dimana tadi Pak Sendi itu merancang pembelajaran tentang tema 6 subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Pembelajaran kedua yaitu fokusnya pada mata pelajaran IPA tentang siklus makhluk hidup, tentang metamorfosis. Nah, setelah tadi melaksanakan pelajaran yang diobservasi oleh saya, bagaimana perasaan Pak Sendi waktu tadi ketika melaksanakan kegiatan tersebut? Senang. Oh, senang. Nggak ada rasa deg-degan atau gimana gitu Pak tadi setelah ketika melaksanakan itu? Ya, alhamdulillah saya cukup senang tadi karena memang ada media pembelajarannya yang agak beda dari hari-hari sebelumnya. Oh, iya. Pak Sendi sudah lama yang mengajar ya? Alhamdulillah. Dari tahun berapa Pak? Saya SKONO saya 2005. Wih, 2005 ini udah sangat senior sekali Pak. Kalah saya juga. Kalau saya dari 2009. Ya, kalau fokus ngajar di kelas tuh dari 2014 kalau nggak salah. Soalnya saya itu megang operator juga ya. Dari awal dari kayak gitu sekarang sampai di online laporan bos sama itu. Oh iya. Jadi mulai fokus ngajar di kelas tuh sekitar 2014. Oh, berarti sudah hampir 7 tahun ya Pak. Mudah-mudahan dengan tadi adanya kegiatan ini kita bisa memperbaiki kinerja kita dan menjadi lebih profesional Pak. Tapi mohon maaf nih setelah untuk kedepannya mungkin dalam kegiatan ini saya akan melaksanakan beberapa pertanyaan yang mungkin menyambut tadi. Setelah kegiatan tersebut nih, kira-kira dari pertemuan ini nih setelah pasca observasi, apa yang kira-kira Bapak inginkan atau Bapak yang keinginan Bapak atau hasil yang ingin dicapai dari Bapak setelah kegiatan ini berlangsung? Kalau tadi sih memang tuh ada 1-2 anak yang kurang memperhatikan ketika pengamatan melalui video. Dia sama temannya ngobrol, dilihat agak ketawa-ketawa juga saya lihat dari dia. Ada itu 2 orang memang dia kesehariannya juga sering saya ini. Memang 2 orang tersebut itu ya selalu saja. Ner kalau bahasa Sundanya. Iya. Ya, jadi mungkin dari kedepannya yang bisa saya tangkap mungkin kedepannya semuanya ya tidak termasuk 2 orang tersebut bisa lebih fokus dalam belajar dan memperhatikan ya Pak. Nah, ya. Kira-kira agenda yang kedepannya itu yang akan kita bahas untuk meningkatkan kinerja Bapak agar tujuannya tercapai itu seperti apa ya Pak? Mungkin nanti media pembelajarannya kita nyari atau kita buat video dari video yang lebih mungkin gambarnya lebih Menarik ya Pak? Menarik, lebih mendukung ke materi gitu. Iya, jadi tadi kan memang sudah dilihat dalam pembelajaran Bapak, saya juga lihat ada 1 video dan beberapa slide yang mungkin maksudnya itu Bapak lebih banyak variasi video-videonya ya Pak, tidak hanya 1. Iya, hebat sekali Bapak. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang paling penting dari hambatan-hambatan ini? Tadi kan ada 2 orang anak yang kurang memperhatikan ya Pak. Kira-kira itu kan salah satu hambatannya ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak rasakan saat ini ketika melihat hal tersebut Pak? Ya, sangat jelas sekali itu mempengaruhi karena kita kan di akhir saya kasih soal evaluasi ya. Dia saat kelihatan dia nilainya dia juga memang kurang
karena dia memang nggak memperhatikan seperti yang lain, jadi sangat berpengaruh sekali karena ribut tadi itu ya yang ngobrol. Ya, memang Nah, sangat untuk fokus. mungkin nanti saya videonya atau sayanya juga nanti akan ketika video diputar saya akan tulis ke belakang semua ya, karena tidak fokus hanya satu atau dua orang saja. Kalau lagi memperhatikan berarti saya harus ada di belakang lihat anak nih mendekati anak Iya. yang tersebut ya. Hmm. Itu rencana aksi yang sangat bagus. Jadi rencana Bapak mungkin untuk lebih kedepannya agar dia fokus ya Pak, itu salah satu dari rencana Bapak untuk kedepannya. Nah, kira-kira tadi kan udah ada tujuannya agar anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran. Identifikasinya itu anak-anak yang memang tidak fokus pada kegiatan pembelajaran karena memang mungkin khususnya dua orang anak tersebut banyak bercanda ya, dan memang rencana aksinya itu Bapak mungkin nanti akan lebih memperhatikan pada dua anak tersebut yang kurang ini. Nah, kira-kira selain hal tersebut kan tentu saja kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan sendirian ya Pak. Nah, kira-kira dari kegiatan tersebut apakah kira-kira jika menemukan kesulitan-kesulitan lain apakah akan dilakukan sendiri dalam mengatasinya atau akan meminta bantuan pada rekan sejawat atau kepala sekolah atau siapa kira-kira Bapak? Apa? Jadi gini ya, kalau kegiatan pembelajaran kalau memang saya ada kesulitan, saya pasti apabila kayak tadi tuh anak yang kurang nilai kayak gitu, saya pasti kan istirahat tuh suka pada di kantor ya. Pasti saya obrolkan sama teman-teman yang lain, mungkin nanti dalam percakapan itu ada masukan-masukan yang bisa saya ambil karena di sini memang saya baru. Oh iya, Bapak kan baru ya di sini P3K baru kurang lebih 1 tahun ada ya Pak? 1 tahun 2 tahun? 1. Oh 1 tahun ya. Baru 1. Iya. Ya memang ketika di lingkungan baru banyak hal-hal yang baru juga yang kita temui yang mungkin agak berbeda atau mungkin bahkan sangat jauh berbeda dari tempat awal kita ya Pak. Tapi ya namanya tetap pertanggungjawaban itu kita lokasi dimanapun kesulitan pasti ada ya Pak. Jadi Bapak ketika menemukan kesulitan tersebut Bapak mungkin nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mungkin kepala mungkin seperti itu ya Pak. Nah mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan dari awal seperti pra observasi ketika saya melakukan observasi dan pasca observasi ini mudah-mudahan niat baik kita utamanya tujuan Bapak untuk meningkatkan profesionalisme sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa bisa tercapai dengan baik, dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Ya walaupun yang namanya hambatan pasti akan selalu ada. Mungkin kegiatan pasca observasi dari saya untuk beberapa pertanyaan mungkin cukup sekian Pak. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak dan terima kasih juga atas segala bantuan dari awal saya tentang penerapan supervisi akademik ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak khususnya karena telah melaksanakan bantuan kepada saya untuk melaksanakan tugas. Mungkin ada dari Bapak sendiri ada pesan dan kesan tentang observasi ini untuk diri Bapak ataupun untuk saya. Mangga, takutnya nanti saya seharusnya seperti ini kritik dan sarannya mangga. Ini memang saya juga saya baru pertama kayak gini ya. Oh ya, sama Pak, saya juga baru pertama. Saya belum. Jadi saya senang senang karena ini mungkin nanti saya juga mau ikutan dari guru penggerak. Iya Pak. Dan mau kayak gini ini udah modal juga nanti bakal kayak gini kegiatannya. Saya juga memang kepada rekan-rekan selain Bapak selalu memang slogannya itu tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Jadi ketika kita sendiri mau menggerakkan orang lain tapi diri kita sendiri belum bisa bergerak ya percuma juga ya, hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi ketika kita memulai dari diri sendiri dan memberikan contoh-contoh, nah mungkin jadi seperti Bapak jadi tergerak juga hatinya ingin mengikuti. Dan memang guru penggerak ini Pak jangan takut dengan yang namanya tugasnya banyak, tapi memang
Ini salah satu untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru dan mencerdaskan anak bangsa. Ya, saya doakan mudah-mudahan Bapak bisa keterima di guru penggerak dan melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Oh iya tadi tuh sedikit. Tadi waktu saya di kantor itu ada yang ngasih saran. Katanya tuh ada senior ya, orang sini asli, katanya dia ngasih saran, udah aja bawa ke lapangan, cari kepompong, cari apa, biar mereka langsung belajar dari alam. Ya memang kalau saya kan tergantung hanya mengobservasi, dari pembelajaran tergantung dari Bapak nanti ya. Memang itu baiknya seperti itu, belajar langsung kepada alam dan langsung melihat secara langsung. Nah itu mungkin nanti kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran bagusnya seperti itu ketika kita belajar memang tentang alam. Ketika teorinya jangan full teori seperti tadi di kelas, memang harus praktik juga ke lapangan. Ya mungkin bagus itu nasihat dan ininya Pak. Soalnya tadi gambarnya jelek. Ya mungkin karena Bapak kurang jelas. Ya mungkin karena Bapak mendownload ketika masih belum dan udah di download ya, jadi belum fresh gambarnya, jadi belum ini. Ya, kita ada lagi Pak. Nah, untuk pasca observasi mungkin hanya seperti ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya saya pasrahkan kembali kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Cicu Mangga. Jadi kan dulu ya, pamit. Iya. Gugus. Oh iya. Terkerekam. Bu, makasih ya. Iya, sama-sama. Pak Sandy. Ya. Tapi di dalam Itu bawa balik aja nanti Bapak bawa ya. Oke. Udah Pak Sandy, terima kasih. Udah cukup ya ini. Tinggal kita aja coaching dan masalah, kemudian pra dan pasca observasi juga tadi sudah. Kita akan lanjutkan ke pendampingan. Untuk pendampingan kelima ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Oh, berarti yang kedepannya. Dia 3.1 kan Oh, tidak yang aset itu ya? udah, iya tentang aset. Udah di gimana kan asetnya? Oh, aset untuk kemarin Pengelolaan aset. pengelolaan aset udah dilaksanakan. Untuk aset orang itu kan kemarin alhamdulillah memang kebetulan ada rapat pematangan untuk kelulusan kelas ya Bu. Yang alhamdulillah itu dihadiri oleh semua pihak, komite dari kepala sekolah, guru-guru semua SD Sukamaju hadir. Ada komite sekolahnya itu namanya Pak Dadi. Alhamdulillah beliau itu memang tokoh masyarakat di kampung sekolah saya di Cikaret, dan dihadiri juga oleh Pak Bambang sebagai ketua RW dan oleh Pak Ustadz, siapa ya namanya Pak, tokohnya itu ada Pak Ustadz Fahru, dan ketua pemudanya itu Pak siapa ya, dia juga menghadiri, saya lupa namanya. Nah alhamdulillah asetnya itu untuk kami, untuk aset orang itu semuanya masih guyup Bu. Jadi pihak warga sekolah itu masih manut kepada mereka berempat, kepada tokoh masyarakat, kepada Pak RW, kepada Pak Ambon, dipanggilnya Pak Ambon itu ketua pemuda, dan dia juga kebenaran di desa menjabat sebagai salah satu jabatannya di desa, dan juga Pak Ustadz Fahru. Nah warga itu manut kepada mereka alhamdulillah. Nah jadi kita kalau ada apa-apa pasti ke mereka. Itu untuk aset. Berarti udah diidentifikasi ya? Iya Pak. Udah iya, beres ya, udah beres mengidentifikasikan iya. semua sumber daya Sumber daya baik abiotik dan biotiknya juga sudah, tentang ekosistem sekolahnya juga sudah. Terus untuk pengambilan keputusan, Iya. kemarin gimana Untuk wawancara dengan kepala sekolah ya? Kemarin kepala sekolah untuk pengambilan keputusan, alhamdulillah Bu, mungkin memang ya namanya pengambilan keputusan banyak dilemanya juga ya. Apalagi sekarang mungkin kita di penghujung akhir tahun, masalah kita tuh biasanya apalagi di sekolah saya banyak sekali masalah, khususnya itu di kenaikan kelas dan di kelulusan. Yang Punya pengalaman tentang dilema gitu? Ada Bu, sekarang juga yang sedang Gimana? saya alami itu tentang anak yang memang kan kita notabene itu ekonominya, mohon maaf untuk
kesadaran pada pendidikannya masih kurang Ibu. Jadi mereka tuh memang orang tuanya mungkin dari dulu nggak sekolah, dan sekarang juga masih basicnya itu petani dan peternak, di mana mereka itu terhadap pendidikan masih kurang. Jadi ketika contohnya misalkan orang tua ketika sedang panen padi, nah maka banyaknya itu ada aja orang tua yang daripada sekolah udah kita ikut ke sawah untuk panen, atau enggak kamu ke gunung apa yang namanya ternak kerbau, kan mereka banyaknya ternak kerbau dan kambingnya yang dibawa ke gunung. Nah, itu jadi kan saya kan pegang kelas 6. Nah ada 2 orang nih yang namanya mungkin nggak bisa saya sebutkan ya. 2 orang ini yang pertama mungkin dari semenjak semester kedua itu mereka udah nggak sekolah, saya pun udah home visit ke mereka, dan mereka juga jawabnya baik di pihak orang tua dan siswa nggak mau sekolah lagi, lanjut sekolah. Nah dan ini pun saya sudah konsultasikan kepada guru senior saya dan kepala sekolah saya khususnya itu. Nah bagaimana ini solusinya? Nah itu kan dilema ya Bu, antara anak udah lama-lama dari kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6. Berarti udah kelas 6 itu ya? Iya kelas 6. Jadi ketika endingnya itu mereka tetap, saya pun tanya ke anaknya, mereka nggak mau sekolah karena memang mungkin faktor malu juga ya, udah lama nggak sekolah, saya suruh sekolah dia nggak mau. Kalau orang tuanya juga tetap mendukung buat ayo sekolah, nggak apa-apa tuh si bapaknya udah kesini, kamu nggak apa-apa sekolah gitu. Mungkin ada alasan yang lain yang nggak mereka sebutkan sehingga membuat mereka nggak sekolah. Nah ini kan dilema juga ya, apakah kita harus meluluskannya dan memberikan ijazah atau tidak, ya kan jangka panjangnya kan kalau memang ada positif negatifnya juga ya. Kalau memang positifnya kita kasih ijazah jangka panjang buat mereka kan itu bagus ya, nah bisa membantu mereka ke depannya. Tetapi kan dilemanya juga apa nanti tanggapan terhadap siswa yang lain, apa nanti tanggapan terhadap warga yang lain, tuh si itu mah nggak sekolah tapi dapat ijazah tapi lulus. Nah ini kan juga bisa berdampak negatif. Takutnya nanti ke depannya udah nggak usah sekolah aja, nggak sekolah aja dia dapat ijazah. Nah itu kan dilema ya, dilema yang sangat bagaimana gitu ya. Ya jadi mungkin itu salah satu contoh dilema yang saya hadapi. Pengalaman. Berarti udah di ini ya, udah diobrolkan lah istilahnya dengan orang tua, dengan pihak sekolah. Iya saya juga udah visit, dan memang keputusannya itu kita tidak meluluskannya dan tidak memberikan ijazah. Karena jadi kan drop out aja gitu. Drop out aja kan, memang saya juga udah ke orang tua, udah bilang ke anak dari awal-awal, ayo sekolah. Saya juga kan ngasih kelonggaran nih kemarin ketika saya juga terakhir datang lagi kemarin ketika penilaian akhir tahun kelas 6. Saya datang ke rumahnya ketemu, tetap nggak mau, walaupun dia nggak ikut pembelajaran harian, saya masih baik lah, masih mengajak ayo nggak apa-apa ikut ujian aja, ikut ujian PAT dan ujian US biar kamu nanti saya pihak sekolah luluskan, karena itu kesepakatannya. Tetapi anaknya bilang tetap nggak mau, dan orang tuanya juga nggak mau. Jadi saya juga udah tekankan, ibu, jawaban anak ibu seperti ini, ibu juga sudah mengetahuinya, saya sudah kesini, udah memberikan bantuan untuk ikut ujian agar mendapatkan ijazah, nggak peduli setiap hari semester 2 kemarin nggak masuk, tapi anak ibu tetap bersikeras nggak mau. Maka nanti kedepannya pihak keluarga nggak bisa menuntut ke sekolah, karena memang pihak sekolah sudah memberikan kelonggaran, tapi anak ibu dan pihak keluarga memang tidak mengikuti anjuran untuk masuk ujian sekolah anaknya kan. Ya, jadi kita sudah sepakat pada orang tua, antara pihak orang tua dengan sekolah. Baik, untuk rancangan yang berdampak pada murid, Pak Teguh sudah melakukan apa yang sudah berjalan di sekolah dan rencananya bagaimana? Kalau untuk rancangan budaya positif ya di sekolah, mungkin untuk rancangan tersebut saya juga kan memang baru ya di sekolah saya, di Sukamaju 3 itu baru 2020 dan itu pun COVID, jadi baru aktif mungkin tahun pelajaran yang sekarang. Nah untuk yang budaya positif yang baru saya terapkan, memang di sekolah itu sudah melaksanakan sholat duha yang setiap
dilaksanakan itu setiap hari Kamis. Nah, sebelum pembelajaran, dan juga budaya literasi yang saya kembangkan itu setiap hari sebelum memulai pembelajaran ini agar anak mampu memunculkan minat mereka dalam gemar membaca. Dan yang mungkin rancangan yang saya kemarin buat ini adalah yang saya laksanakan itu Sami Sabu. Sami Sabu ini baru rancangan, yaitu 1 minggu 1 buku. Jadi kan pengembangan dari program literasi ini yang baru saya kembangkan, yang baru saya jalankan kemarin. Jadi ketika anak 1 minggu itu harus ada buku yang mulai terbaca, baik buku yang buku bacaan pengetahuan atau buku cerita. Nanti Kalau buku-bukunya itu di sekolah udah ada? Kalau untuk sekolah alhamdulillah kemarin SD Sukamaju 3 dapat bantuan berupa buku cerita dari Kemendikbud ya. Itu tergolong dari 3 jenis buku, golongan A, golongan B, golongan C. Nah, itu tuh ada golongan untuk yang baru bisa baca sesuai tingkatan. Ya, sesuai tingkatan. Nah, saya juga menyerahkan kepada anak ya, berdiferensiasi, silakan mau kontennya bukunya kayak gimana terserah, yang penting 1 minggu kalian menyelesaikan 1 buku. Dan nanti ketika hari Sabtu mereka ke depan untuk mempresentasikan. Nah, jadi selain menumbuhkan minat baca buku, gemar baca buku, saya juga mempunyai impian agar anak selalu berani ke depan, tampil ke depan. Kan di sekolah saya itu sifatnya itu anak-anak masih malu-malu, masih kurang aktif dalam belajar. Jadi ya mudah-mudahan dengan rancangan ke depannya ini anak-anak bisa gemar membaca dan berani, percaya diri. Kira-kira ada ini enggak mungkin enggak ada tantangan gitu? Dalam setiap kegiatan pasti ada tantangannya. Untuk daya baca anak itu untuk daya baca anak itu nggak semuanya lancar ya Bu. Kemampuan anaknya ya. Iya, kemampuan anak. Kelas 6 ada nggak yang sama sekali gitu belum bisa baca? Kalau yang sama sekali nggak bisa baca mah nggak ada ya Bu, cuman mungkin masih terbata-bata, nggak lancar, masih lama lah gitu. Ada 2 orang kalau tidak salah yang belum mahir dalam membaca. Yang memang yang saya alami itu dari awal saya mengajar 2009 sampai sekarang, walaupun di tempatnya berbeda, yang namanya anak sampai gak lancar baca itu pasti akan selalu ada 1-2 orang. Nah, itu mungkin kemampuan anak ya, jadi urusan ini justru kita harus lebih membantu ya. Iya. Untuk komunitas praktisi sekarang, jadi bagaimana Pak di sekolah Bapak terkait dengan rekan-rekan gurunya? Komunitas praktisi di sekolah atau di gugus ya? Boleh Bapak mau dari sekolah dulu, nanti dilanjut ke gugus. Kalau di sekolah, alhamdulillah rekan-rekan saya sangat menyenangkan kalau menurut saya ya. Kok bisa disebut menyenangkan? Kenapa? Karena memang kan mungkin karena usianya kita kan ada 8 guru ya. Ke-7 guru itu usianya nggak beda jauh sama saya ya, seumuran lah. Jadi kan ngobrol kemana pun enak ya, baik masalah pendidikan, baik masalah lingkungan kan. Apalagi saya anak baru ya, nggak mungkin kan kalau saya ngomongnya langsung masalah pendidikan terus ya. Harus ada di luar pendidikan juga, lebih untuk meningkatkan intens silaturahmi kita lebih baiknya. Jadi mengajak ngobrol kemana pun nyambung alhamdulillah. Jadi ketika kita apalagi khusus masalah pendidikan, ada hambatan-hambatan ya, selain kepada kepala sekolah dan ada 1 orang yang dituakan itu ditokohkan, itu namanya Pak Asep ya. Jadi selain kepada mereka berdua, saya juga bisa curhat ke teman-teman yang lain gitu. Jadi ada perubahan nggak Pak Tegus setelah Pak Teguh mengikuti PGP ini di sekolah, terutama ya komunitas sekolah atau lingkungan sekolah? Ya, dari sekolah dulu ya Bu. Mungkin perubahannya itu nggak terlalu signifikan ya Bu, karena kan memang mungkin di sekolah saya atau di lingkungan saya guru penggerak itu masih abu-abu ya, belum terang benderang. Jadi mungkin yang saya rasakan itu perubahannya ya, mereka jadi mungkin lebih semangat lagi dalam mengikuti pelatihan karena kan memang saya rajin ikut pelatihan ya. Apalagi dengan saya alhamdulillah, walaupun saya baru di Cibudut, saya selalu pernah dan selalu juga ditunjuk untuk mengikuti diklat check-in di hotel.
Jadi kan guru yang di sana kan jadi termotivasi juga, wah enak nih, udah sama pelatihan, dapat ilmu, check-in di hotel, pulang dapat transport, dan minimalnya ada motivasi untuk meningkatkan profesionalisme mereka gitu kan. Dan kemarin pun kalau saya kan sering share ke grup ya tentang pelatihan di grup. Nah, alhamdulillah sekarang juga rekan-rekan mulai share yang hal seperti itu juga. Jadi ya motivasi untuk pengembangan diri mereka lebih meningkat. Mungkin seperti itu kalau untuk masalah pembelajaran. Kita juga udah sama-sama guru, udah lama ya, pemain lama, jadi udah pada disebut bisa lah dan mengikuti zaman juga. Dan untuk di gugus itu alhamdulillah di gugus saya itu gugus 2 Cigowong, Kecamatan Kecamatan Cigudeg, alhamdulillah bagus Bu. Kegiatannya juga banyak, menarik, dan alhamdulillah di Kecamatan Cigudeg khususnya yang mengikuti guru penggerak juga lumayan banyak, yaitu ada 11 dan masih ada waiting listnya. Dan yang saya banggakan itu di Cigudeg ini, salah satu kebanggaan saya yang memiliki PP seperti Ibu yang juara 1 Jawa Barat ya kan. Jadi mantap, kapan lagi punya PP kayak gini. Dan juga di gugus saya juga itu ada asesor ya Bu, yang saya nggak nyangka banget kan. Kita tahu sendiri lah di Cigudeg itu Bogor Barat, ujungnya dari kota ya, tapi alhamdulillah dengan potensi aset orangnya ini ternyata semuanya luar biasa. Ini di luar ekspektasi saya. Pak Teguh juga keren. Saya masih jauh. Oke, alhamdulillah ya untuk komunitas praktisi berarti sudah istilahnya sudah mulai ada perubahan. Mereka Terus sudah bahkan di sekitar kita mungkin melihat kita sibuk, mereka juga penasaran ngapain sih gitu. Mudah-mudahan tergerak juga gitu untuk melakukan perubahan terutama untuk dirinya sendiri. Seperti tadi yang dibilang Pak Sandy juga. Pak Sandy tadi yang sudah menyatakan pengen gitu kan. Mudah-mudahan ya semakin banyak lah orang-orang yang ingin berubah gitu ya, supaya tidak diam saja di zona nyaman mereka. Baik, selanjutnya untuk pasca observasi tadi kita sudah ya, dan kita masuk ke akhir pendampingan. Untuk di akhir pendampingan ini saya ingin memberitahukan untuk rencana kita di PI 6. Nanti di PI 6 itu pendampingan ke-6 2 minggu yang akan datang, kita akan ada survei 360 derajat kembali, di mana harus menghadirkan 5 guru, 5 murid, dan kepala sekolah. Sekaligus mungkin itu momen saya berpamitan, karena di PI ke-6 itu adalah pendampingan terakhir saya mendampingi Pak Teguh. Ya meskipun masih sangat banyak sekali kekurangan saya, jadi saya mohon maaf kalau misalkan masih dalam mendampingi kurang maksimal, terus mungkin ada yang tersinggung atau merepotkan gitu ya, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya nanti kita akan rencanakan penjadwalan tepatnya di hari apa, di via WA saja mungkin ya. Dan saya ingin selalu mengingatkan bahwa pemetaan aset yang sudah Pak Teguh lakukan itu ya, kita tindak lanjutnya berarti harus memaksimalkan aset yang ada. Tidak perlu kita melihat rumput tetangga yang lebih hijau, kita maksimalkan yang ada di depan kita. Bagaimanapun itulah tempat kita untuk mengabdi, meskipun memang semuanya adalah tempat kita yang maksudnya kita dimanapun juga harus mampu untuk berbagi, mampu untuk bermanfaat untuk orang lain. Tapi di sekolah kita ada bertanggung jawab kita gitu. Jadi tolong maksimalkan, lebih kolaborasi dengan gurunya dimaksimalkan, dan endingnya insya Allah untuk yang jangka terdekat kita akan mempersiapkan di panen raya. Mungkin di pengelolaan sumber daya yang terakhir inilah Pak Teguh bisa membuat sebuah rancangan yang lebih wah lagi gitu ya, yang bisa kita pamerkan di waktu karya ke-7 di panen raya, yaitu tanggal 1 Juli. Jadi sangat cepat sekali waktu. Saya sarankan dari sekarang sudah dipersiapkan untuk panen raya apa yang akan dipamerkan di panen raya nanti. Itu saja mungkin Pak Teguh, atau ada masukan untuk saya? Silakan Pak Teguh mau mengomentari atau ada umpan balik ke saya. Alhamdulillah Bu, yang saya rasakan itu untuk kegiatan ini sangat mungkin memang kan bayangannya itu kan dari awal guru penggerak itu kan kerjaan pusing, belum lagi kerjaan sekolah, belum lagi perintah dari atasan untuk mengikuti pelatihan dan lain-lain. Tetapi ketika
saya mengikuti, dan juga ini untuk teman-teman yang lain yang belum mengikuti guru penggerak, gak usah takut akan hal itu karena memang ketika dijalani menurut pribadi saya ini masih bisa dengan santai, masih dengan mudah. Ketika kita mengikuti banyak hal, alhamdulillah guru penggerak yang saya ikuti juga berjalan dengan baik. Tentunya ini tidak akan terjadi dari dorongan motivasi dari ibu sendiri sebagai praktik yang selalu memotivasi dan mengingatkan saya khususnya dan teman-teman ya. Jadi terima kasih sekali kepada Bu Cucu yang sudah memberikan saya motivasi pelajaran atau apapun yang kesulitan yang saya hadapi sehingga saya bisa melaluinya dengan baik, dan rekan-rekan semuanya pun mungkin perasaannya juga sama, sangat terbantu sekali dengan sosok seperti ibu untuk kami untuk melewati pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Mungkin seperti itu saja Bu. Itu dari mah saya. muji jadinya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini jangan dibuang loh. Kirim ke email saya.